Streaming short series RCTI Plus gratis. Setahun yang lalu. Bukan Gaza ya, Yerusalem. Oh, Yerusalem. Gaza mah perang, nggak bisa masuk. Kemarin mungkin sempat ke sana kan. Aku juga lihat di Instagram. Ah. Itu gimana Kak kondisi di sana Kak? Aku tuh kesana kan tahun 2024 ya, 2024 awal. Itu kondisinya sih sebenarnya kalau di Yerusalem nggak ada perang, konflik ada. Konflik itu ketika ada orang-orang Palestina yang ber-KTP bukan KTP Israel, itu tidak boleh memasuki Masjidil Aqsa. Ketika ada orang Palestina memaksa untuk sholat di sana, akan ada konflik. Jadi tentara IDF itu memang ngejaga Masjidil Aqsa itu di setiap gerbangnya. Menegangkan banget lah situasinya. Dan mereka yang nggak bisa masuk tuh ngelihat kita yang datang gitu ya dari Indonesia, mereka tuh bener-bener yang excited luar biasa ngelihat kita tuh, where are you come from, Indonesia, Masya Allah, are you Indonesian? Mereka tuh sangat mengenal orang Indonesia yang begitu baik, begitu berjasa buat mereka, dan mereka tuh wanti-wanti banget, begging banget sama kita untuk please bring your friends, your family to come here, don't be afraid gitu ya, bilang gitu. Artinya jangan sampai kemakan dengan stigma dan juga narasi bahwa ketika kita mendatangi berziarah ke Masjidil Aqsa itu menjadi sesuatu yang merugikan. Kenapa? Karena kita kan harus lewat Israel. Kondisinya sekarang memang mau tidak mau, suka tidak suka, memang harus melalui izin Israel karena pemerintahan under kontrol Israel gitu ya. Tapi memang gak ada jalan lain. Tapi mereka dari sudut pandang orang Palestina di Yerusalem itu mereka bilang gini, kalau bukan anda semua yang mendatangi kami, lalu siapa yang akan memakmurkan Masjidil Aqsa? Jadi please kasih tahu keluarga kalian, saudara, anak-anak kalian untuk datangi kami. Jangan cuma umroh gitu ya, Masjidil Haram dan Nabawi, tapi Masjidil Aqsa ini adalah salah satu sunnah gitu loh yang harus diperjuangkan. Jadi memang masih ada kontroversi di sini, di mana orang-orang berpikir bahwa gue akan ke sana ketika sudah merdeka. Itu tidak apa-apa sama sekali, itu hak orang gitu ya. Seperti aku boikot, ada orang yang nggak mau boikot, ya nggak apa-apa gitu loh, nggak usah kita ributin, ada orang mau ke Aqsa, lu ngasih makan Israel gitu ya, lo nyumbang, terus orang yang nggak boikot, lu ngapain? Nggak usah ribut, mendingan kita nyatu. Dan di sana situasinya adalah mereka dijajah secara ekonomi, secara hak asasi. Mereka nggak ditembakin yang di Yerusalem, mereka nggak didor, nggak dibombardir segala macam. Tapi mereka mau beli makan muahalnya minta ampun. Mereka tidak punya kesempatan sekolah, mereka nggak punya kesempatan bekerja. Jadi apa mereka pemasukannya? Ya udah, mereka dagang, terus diskriminasi. Karena kenapa? Mereka nggak punya KTP-nya Israel. Jadi mereka kebelah dua kubu. Ada kubu Palestina yang ber-KTP Israel, mau nggak mau mereka dapetin tuh hak sekolah, mereka bisa kerja, mereka bisa jadi guide, tour guide. Kita tuh orang Palestina semuanya. Ada beberapa yang memang mereka KTP-nya masih Palestina, itu udah habis dijajah. Jadi buat aku, mau di Yerusalem, mau di Gaza, mau di manapun kondisi sekarang di Palestina itu mengkhawatirkan dan menyedihkan. Apalagi sekarang ya, mereka udah tinggal tulang belulang, mereka dibiarkan mati kelaparan, semua bantuan ditahan, dibikin expired, dibikin basi. Sengaja memang mereka ya genocide itu benar, emang mereka mau genocide. Iya, nggak ketahuan ya? Iya sih, ya kalau aku ngelihatnya memang serba salah ya. Aku nggak mau bicara politik di sini gitu ya, karena negara-negara tetangga yang begitu dekat kayak Mesir gitu ya, Turki atau Arab Saudi atau manapun lah. Aku nggak mau menyentuh wilayah geopolitik karena aku orang awam, nggak paham. Aku yakin bahwa setiap negara, even Indonesia pun
pasti dilematis gitu loh. Tapi aku berharap banget Indonesia juga lebih berani speak up seperti Malaysia, seperti Macron gitu ya, Prancis berani speak up dengan lantangnya bahwa kita mengecam sampai even Korea Utara pun berani menghukum mati warganya yang pro dengan Zionis gitu loh. Dan Indonesia nih menurut aku masih abu-abu. Dia nggak berani untuk ya udah lo kalau bela lo ngomong bela gitu loh 100%. Lo jangan bikin rakyatnya kayak akhirnya jadi kepecah gitu loh. Ada yang pro Zionis tetap dikasih panggung lah di TV gitu loh. Jadi ya menyayangkan hal itu aja sih. Tapi kakak sempat juga mengajak ya ke teman-teman kakak untuk juga support tentang politik di Palestina. Pastinya kalau untuk circle-circle terdekat ya, untuk keluarga terutama anak-anak diedukasi, teman-teman terdekat, circle terdekat gitu ya. Tapi kalau untuk lebih daripada itu aku punya sosial media yang mana aku ngerasa sosial media ini adalah tools senjata aku untuk bisa mengedukasi orang-orang yang kadang-kadang masih malu, masih gengsi atau masih apatis, bahkan mungkin tidak tersentuh. Mudah-mudahan ya lewat ngeliat konten aku mereka bisa sedikit tersentuh lah hatinya. Tapi kakak awal mula kesana ide untuk ke Yerusalem tuh Karena ya 7 Oktober, peristiwa 7 Oktober sebenarnya kan kasus ini udah lama ya, cuma karena 7 Oktober ini jadi ke blow up, nggak tahu gimana ya dorongan hati aku aja ingin berangkat gitu loh. Saat itu memang dilematis karena kan lagi konflik ya, 7 Oktober kan konflik yang lagi panas-panasnya gitu loh. Tapi alhamdulillah Allah kasih jalan dan ternyata tidak semengerikan dan serem itu gitu loh, karena dalam tanda kutip nih ya, kita di sana sebagai turis. Jadi otomatis insya Allah keselamatan kita tuh akan dijaga sama mereka. Jadi ibaratnya kita harus using kesempatan ini. Mumpung mereka lagi under control, ayo ke sana gitu loh. Kalau bisa kita makmurin Masjidil Aqsa gitu loh, karena ya mumpung lagi mereka in charge, kita nggak mungkin diapa-apain karena kita nih tamunya dalam tanda kutip mereka. Jadi aku tuh ngelewatin tentara IDF tuh aku sambil ngomong kotor gitu loh. Oh jangan seneng lo gue kesini, bukan berarti gue ngasih duit. Ibaratnya kita cuma ngasih duit dia 35.000 mbak, visanya nggak mahal. Only 350.000 satu orang, 350. Ibaratnya lo keluar satu kali, tapi lo tunjukin sama dunia gue peduli lo sama Masjidil Aqsa. Gue peduli, gue bisa makmurin. Pedagang-pedagang di sana tuh senengnya minta ampun mbak, cuma dibeli cenderamata, cuma kita beli gantungan kulkas, beli scarf doang. Itu mereka sampai kayak mau nangis, thank you, syukron, masya Allah, bayangin nggak? Saking tidak adanya yang datang ke sana gitu loh. Jadi buat aku kayak udahlah gitu loh, nggak usah takut cuma ngasih 350.000 tapi ambil ngelewat tentara. Lo lihat ya gitu kan, nggak ngerti ya di bahasa Indonesia itu ngomong kotor aja gitu. Puas banget anak-anak muda gitu loh tentara. Tapi kakak kesana tuh sama siapa aja kan? Sama rombongan waktu itu aku ikut travel. Aku berdua sama baby, anak-anakku nggak ikut karena aku khawatir lah karena baru pertama kali ya. Tapi insya Allah sih kalau pengen banget, aku masih punya cita-cita pengen bawa anak aku ke sana. Anak-anakku harus ke sana karena masya Allah nikmat banget. Respon suami gimana? Dia awalnya sih wajar ya, seorang suami mengkhawatirkan kayak lah kesana, yakin kamu lagi kayak begini gitu, lagi konflik, lagi tegang gitu. Akhirnya aku aku ketemuin sama orang travelnya, aku ajak ngobrol, gimana sih kondisi saat ini, apa sih resikonya, kalau ditolak visanya nasib kita gimana, apa sih terburuknya tuh yang akan terjadi sana. Kita sama-sama ngedengerin dulu sampai akhirnya baby mutusin ya udah bismillah yuk. Terus kakak pas setelah kesana ada rasa ingin kesana lagi? Oh iyalah. Tapi maksudnya tuh kapan? Aduh pengen sih mas, kalau ditanya pengen. Kemarin kita kan mampir ke Jordan. Jordan tuh termasuk camp paling banyak camp yang ada di negara tetangga ya, selain Mesir.
tapi Jordania tuh termasuk banyak. Aku nggak sempat kemarin ke camp di Jordania. Zaskia Meka dan lain-lain teman-teman semua udah pada mampir. Aku cuma ke Jordan doang, tapi aku nggak ke camp. Jadi aku cuma ke camp yang ada di Yerusalem. Jadi belum puas. Jadi kalau ditanya pengen, aduh pengen banget, doain insya Allah kalau ada jalannya. Aku pengen banget berangkat ke sana, lebih niatin, kalau kemarin niatnya adalah berziarah ke Masjidil Aqsa dan memakmurkan Masjidil Aqsa, tapi untuk next trip doain mudah-mudahan Allah kasih kemudahan. Aku pengen langsung terjun, pengen niat ya nawai itu, insya Allah mudah-mudahan ada jalannya. Aku pengen ke camp, aku pengen ya lebih, tujuannya lebih dispesifikin lagi untuk ngasih donasi, mudah-mudahan ya ada jalannya. Kakak pas kesana melihat anak-anak di sana, Iya. melihat orang-orang yang mungkin kena serangan dan Iya. kebrutalan di sana. Iya. Kakak ada sempet nggak untuk kayak ngebantu mereka juga? Ngasih donasi. Jadi kebetulan di sana ada camp pengungsian khusus untuk orang tua, anak-anak yang terkena penyakit berat seperti kanker. Jadi mereka itu disiapin di Yerusalem, ada satu kayak flat gitu ya, kayak apartemen gitu. Bukan per apartemen sih, lebih kayak kos-kosan lah. Nah kamar-kamar itu disiapkan untuk keluarga-keluarga yang memang dia nggak bisa nih diobatin di Gaza. Jadi mereka diperbolehkan untuk ke Yerusalem karena ada rumah sakit besar. Jadi mereka harus mondar-mandir rumah sakit, bolak-balik. Waktu zaman aku masih boleh. Sekarang aku nggak tahu ya keadaannya, situasinya kayak apa. Aku rasa orang melahirkan, orang sakit keras kayaknya udah nggak bisa, udah diblokade total kayaknya. Jadi udah nggak bisa keluar sama sekali, mau kondisinya melahirkan kayak mau beranak prematur kayak bodo amat, udah sadis banget, kayaknya udah nggak memungkinkan kayak dulu lagi. Kira sempet nangis juga nggak di sana? Iyalah, nangis banget. Ada kejadian yang misalnya di depan mata kakak langsung gitu, kayak misalkan benar-benar ada kebrutalan tuh di depan mata kakak? Kebrutalan sih alhamdulillah konflik nggak ada, paling cuma aku ngelihat ada orang, nggak kebrutalan sih Mas, cuma lebih kayak kaget aja karena orang-orang Yahudi tuh udah dengan bebasnya ngusir kita lagi ibadah di dalam karena mereka mau masuk. Jadi aku yang sempat ya Allah gitu, terus orang-orang yang lagi pada sholat di dalam ya mereka diusir-usirin, teriak-teriak. Tapi ya untungnya cuma dorong-dorongan sih, nggak ada kayak tembak-tembakan, nggak ada. Alhamdulillah aman gitu. Oke, alhamdulillah hari ini Moms Sweet Moms bersama komunitas Sweet Moms udah pilates bareng, udah ngobrol bareng lewat talk show sore hari ini. Kita udah ngejalanin aktivitas yang mudah-mudahan produktif dan bermanfaat, dan mudah-mudahan bisa jadi inspirasi juga teman-teman semuanya untuk selalu mengisi hari-hari dengan gaya hidup sehat dan juga produktif gitu. Iya, mudah-mudahan Moms Sweet Moms semakin kompak, dan juga yang paling penting adalah kita bisa menjadi representatif atau perwakilan dari ibu-ibu di luar sana yang lagi mencari seorang sahabat untuk berkeluh kesah, karena kita juga orang tua, ibu, istri yang mengalami banyak sekali problem. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita ini bisa menjadi sahabat ibu-ibu di luar sana yang punya banyak masalah gitu. Oke, terima kasih, thank you.